Hai semuanya, pernah gak sih kalian lagi duduk santai, terus tiba-tiba pikiran kalian kayak ditusuk dari belakang? Kayak ada sesuatu yang bikin gelisah, padahal barusan aja semuanya terasa tenang. Nah, itu biasanya karena otak kita lagi nyodorin satu hal, masalah. Bisa masalah kecil, kayak omongan orang yang nyelekit, bisa juga masalah gede kayak konflik keluarga, kerjaan yang numpuk, tagihan yang datang bareng, atau hal-hal yang kayaknya nggak kunjung selesai. Dan lucunya, masalah itu suka datang nggak pakai aba-aba. Kadang pagi-pagi kita bangun, niatnya mau produktif, malah dapat kabar nggak enak. Kadang kita lagi semangat ngerjain sesuatu, malah dihantam pikiran yang bikin down. Dan sayangnya, kebanyakan dari kita langsung bereaksi secara emosional. Kita panik, marah, nyalahin diri sendiri, nyalahin orang lain, ngerasa gagal, atau bahkan mikir kenapa hidup ini gak adil. Tapi, yuk, coba saya ajak mikir pelan-pelan. Gimana kalau sebenarnya bukan masalahnya yang bikin kita berat, tapi cara kita ngelihat masalahnya. Bukan besarnya masalah yang bikin kita jatuh, tapi cara kita naruh masalah itu di kepala. Pernah dengar istilah shift perspektif? Bahasa gampangnya, pindah sudut pandang. Coba kalian bayangin ini, kalian lagi di dalam ruangan yang penuh barang berantakan. Dari sudut satu, kelihatan kacau. Tapi pas kalian berdiri dari sudut yang berbeda, kalian lihat ada jalan kosong buat keluar. Padahal barangnya tetap sama, ruangan itu aja, tapi sudut pandangnya berubah, dan itu ngubah segalanya. Masalah juga begitu. Dia mungkin tetap ada, tapi cara kita naruh masalah di pikiran itu yang menentukan seberapa berat dia kita bawa. Contoh kecil, kalian kehilangan dompet. Kalau kalian fokus ke, kenapa sih aku ceroboh banget, itu bisa bikin hari kalian hancur. Tapi kalau kalian pindahin fokus ke, oke, sekarang apa yang bisa aku lakuin dulu? Kalian bakal lebih tenang. Mungkin tetap kesel, iya. Tapi emosi itu nggak ngambil alih semua pikiran kalian. Kalian punya jarak sama masalah itu. Dan jarak ini penting banget. Kita sering ngerasa masalah itu besar banget karena kita terlalu dekat sama dia. Kita nempelin masalah itu langsung ke dada. Sampai-sampai kita sesak sendiri. Kita lupa bikin jarak antara diri kita dan masalah itu. Padahal, dalam psikologi, ada teknik yang disebut cognitive distancing atau pengambilan jarak pikiran. Ini bukan berarti kalian lari dari masalah, ya. Tapi kalian ngelihat masalah itu kayak lagi duduk nonton film, bukan langsung jadi pemeran utamanya yang lagi kejar-kejaran. Dari posisi nonton, kita bisa mikir lebih jernih, bisa nanya, ini sebenarnya kenapa sih bisa kejadian? Apa yang bisa aku kontrol? Apa yang sebenarnya nggak perlu aku pikirin terlalu dalam? Kadang kita juga perlu pakai logika sederhana gini. Apakah ini bakal penting dalam 5 tahun ke depan? Kalau jawabannya enggak, ya mungkin kita nggak perlu juga terlalu larut hari ini. Atau bisa juga kalian nanya ke diri sendiri, kalau temanku yang ngalamin ini, aku bakal ngomong apa ke dia? Lucunya, kita biasanya lebih bijak ke orang lain daripada ke diri sendiri. Nah, kalau gitu, kenapa kita nggak belajar ngobrol ke diri sendiri dengan cara yang lebih objektif juga? Saya tahu, ini semua gampang diomongin, tapi susah pas udah kejadiannya. Saya juga pernah kok ada di titik yang mikir, kok aku dapat masalah ini sih? Kenapa kayaknya orang lain bisa adem-adem aja? Tapi seiring waktu saya sadar, setiap orang punya bagiannya masing-masing. Kita nggak bisa bandingin satu potongan masalah kita ke highlight hidup orang lain. Kita cuma lagi lihat satu cuplikan dari hidup mereka. Mereka juga punya masalah, cuman mungkin beda bentuknya. Yang paling membantu menurut saya adalah latihan untuk nggak langsung nempelin identitas kita ke masalah. Maksudnya gini, misalnya kalian gagal dapat kerja. Jangan langsung bilang ke diri sendiri, berarti aku emang payah. Beda banget antara aku gagal dalam satu proses sama
aku gagal sebagai manusia. Kalian bukan masalah kalian. Kalian bukan kegagalan kalian. Kalian bukan kesedihan kalian. Kalian adalah pribadi yang ngalamin itu semua, tapi bukan itu semua. Ini penting banget buat jaga kesehatan mental. Dan kalian tahu nggak, cara kita ngelihat masalah juga ditentukan dari kebiasaan mikir kita sehari-hari. Kalau kita udah biasa latih otak untuk tenang, punya jarak, dan mikir lebih luas, kita jadi lebih siap pas badai datang. Makanya penting juga buat jaga isi kepala tiap hari. Apa yang kita konsumsi, siapa yang kita dengerin, gimana kita ngobrol ke diri sendiri, itu semua ngaruh ke cara kita ngadepin hidup. Coba mulai dari hal kecil. Misalnya saat ada masalah muncul, jangan buru-buru bereaksi. Ambil jeda, tarik napas, biar pikiran punya ruang. Terus coba tanya ke diri sendiri, masalah ini ngajarin apa ya? Ada nggak sih hal yang bisa aku syukuri meski ini kejadian? Atau apa yang bisa aku ubah dan apa yang memang harus aku terima? Dengan pertanyaan-pertanyaan kayak gini, kita ngajak otak buat pindah posisi. Nggak lagi nempel ke masalah, tapi ngelihat dari atas. Dan dari atas, kita bisa lihat lebih luas. Saya bukan ngajarin toxic positivity ya. Bukan maksud saya kalian harus selalu senyum saat ada masalah. Enggak. Manusiawi banget buat ngerasa kecewa, marah, atau sedih. Tapi jangan berhenti di sana. Setelah ngerasa, ayo belajar mikir. Karena emosi itu kayak air. Kalau dibiarkan tergenang terus, dia bisa bikin banjir. Tapi kalau kita arahkan, dia bisa jadi tenaga buat muter kincir. Masalah bisa jadi bahan belajar kalau kita punya ruang buat mencerna. Dan ingat juga, gak semua hal yang kelihatan buruk sekarang akan tetap buruk selamanya. Banyak hal dalam hidup itu berubah bentuk. Hari ini mungkin luka, besok bisa jadi pelajaran. Hari ini mungkin berat, minggu depan jadi titik balik. Kadang kita cuma butuh waktu buat ngerti kenapa hal ini terjadi. Jadi jangan buru-buru bilang, aku sial, atau hidupku hancur. Mungkin ini bukan akhir cerita. Mungkin ini bagian dari proses bertumbuh yang memang rasanya gak nyaman. Saya juga belajar bahwa makin kita latihan ngubah cara pandang, makin fleksibel mental kita. Kita jadi gak gampang roboh tiap ada angin. Kita tetap bisa merasa, tapi kita gak tenggelam. Kita tetap bisa berpikir walau hati lagi berat. Dan ini menurut saya salah satu bentuk kedewasaan yang paling penting. Bisa tetap berpikir jernih di tengah kekacauan. Jadi, buat kalian yang lagi ngerasa capek karena masalah yang kayak nggak selesai-selesai, coba ambil jarak sebentar. Lihat dari sisi lain. Jangan buru-buru nyimpulin bahwa hidup kalian berantakan. Mungkin kalian cuma perlu duduk, tarik napas, dan ganti sudut pandang. Dan siapa tahu, dari sana kalian bisa lihat jalan yang selama ini nggak kelihatan. Masalah itu nggak selalu bisa kita hindari, tapi cara kita ngelihat masalah bisa selalu kita pilih. Dan kadang, itu yang bikin kita bertahan. Bukan karena masalahnya selesai, tapi karena kita jadi cukup kuat untuk tetap jalan meski masalahnya masih ada. Kalau kalian merasa obrolan ini bikin kalian sedikit lebih tenang, atau ngebuka sudut pandang baru, mungkin itu tandanya kalian sedang bertumbuh. Teruslah bertumbuh. Dengan cara kalian sendiri, karena dunia gak selalu ramah, tapi pikiran kalian bisa jadi tempat paling aman kalau kalian mau melatihnya. Kalau kalian butuh ditemani lagi di lain waktu, saya siap ngobrol lagi. Karena saya percaya, kita semua butuh diingatkan bahwa beban bisa jadi ringan, asal kita tahu gimana cara bawaannya.